Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Alfan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Sebelum itu, izinkan saya membacakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Amelia Fadil Nur Laila dengan NIM 2103226072110. Dilanjut dengan Mufidah Sania dengan NIM 2103226072267. Kemudian ada Siti Azimatul Lutfia dengan NIM 2103226072223, dan yang terakhir adalah Tania Dwi dengan NIM 2103416272111. Pada bab ini terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah jejak peradaban Islam dalam perkembangan modern. Kemudian, ketertinggalan umat Islam di bidang ipteks dan budaya. Selanjutnya, menuju kebangkitan umat Islam. Dan yang terakhir adalah Islam Nusantara, potret kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, jejak peradaban Islam dalam perkembangan modern. Apa sih peradaban itu? Peradaban merupakan serapan bahasa Arab, yaitu al-adab, yang secara umum kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Efat al-Syarqawi membedakan kebudayaan dan peradaban. Menurutnya, kebudayaan merupakan bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan peradaban lebih berkaitan dengan wujud kemajuan mekanis dan teknologis. Pada sebab ini terdapat faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Menurut Badri Jatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara 650 sampai dengan 1000 Masehi, karena dipengaruhi oleh tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Kemudian ada sebab-sebab kemunduran umat Islam. Peradaban Islam kemudian mengalami kemunduran pada abad ke-13 saat penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan. Kemudian terdapat kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Umat Islam pernah menorehkan kegemilangan peradaban sekitar abad 7 sampai dengan 13 Masehi yang dikenal dengan The Golden Age of Islam. Pada masa ini, masyarakat Arab benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia seperti di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, dan lain sebagainya. Pada tahun 2007, Jaudah mengklasifikasikan ada 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam. Di antaranya yang pertama adalah Jahir bin Hayyan, yang memiliki nama asli Abu Musa Jahir bin Hayyan bin Abdullah al-Azdi, merupakan seorang ahli kimia yang lahir di Trus, Iran pada tahun 110 Hijriah atau 720 Masehi dan wafat pada tahun 197 Hijriah atau 813 Masehi. Penemuan-penemuan Jahir bin Hayyan antara lain yang pertama adalah penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca. Yang kedua, pemaduan antara asam hidroklorik dengan senyawa nitrik. Yang ketiga, penemuan cara efektif memurnikan logam dan menjaga besi tidak berkarat. Dan yang keempat adalah merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfat besi yang dicampur dengan emas. Yang kedua, ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan seorang ilmuwan ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar yang lahir di Uzbekistan pada tahun 164 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Al-Khawarizmi merupakan ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Di antara prestasi Al-Khawarizmi adalah yang pertama, mengutip angka-angka India dan mengarang buku algoritma yang menjadi rujukan para ilmuwan. Kemudian yang kedua, menggagas aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung, mengarang buku yang berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah sebagai dasar pembentukan ilmu.
Kemudian yang ketiga adalah Al-Kindi atau yang memiliki nama asli Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi yang merupakan seorang ilmuwan ahli bidang fisika, astronomi, dan bumi yang lahir di Kufa dan wafat pada tahun 260 Hijriah atau 876 Masehi. Al-Kindi ini memiliki beberapa prestasi, di antaranya yang pertama, dalam bidang astronomi, Al-Kindi menyatakan dampak positif planet pada keadaan bumi, seperti pasang surut air laut. Kemudian yang kedua, dalam bidang ilmu alam dan fisika, Al-Kindi menyatakan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli dari langit, melainkan pantulan dari cahaya lain berupa penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung pada udara. Kemudian yang ketiga, Al-Kindi juga mengarang kitab dalam bidang teknik mesin, kimia industri, matematika, geometri, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada Ibnu Sina atau yang memiliki nama asli Abu Ali Al-Husin bin Abdullah Ibnu Sina yang merupakan seorang ilmuwan ahli bidang filsafat dan terutama kedokteran yang lahir di Avicenna di dekat Bukhara pada tahun 370 Hijriah dan wafat di Hamzan pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Ibnu Sina ini memiliki beberapa prestasi, di antaranya yang pertama merupakan ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit. Kemudian yang kedua, menciptakan alat bantu pernapasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan. Kemudian yang ketiga, menemukan adanya cacing Ankylostoma, cacing Filaria penyebab penyakit gajah, dan pengobatan penyakit antrak atau malignan antraks. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu ketertinggalan umat Islam dalam bidang iptek. Yang pertama, keterbelakangan umat Islam disebabkan karena umat Islam lalai dalam memahami serta mengamalkan ajaran agamanya. Kemudian yang kedua, kemunduran ini menyebabkan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim tidak bisa membuat rakyatnya makmur, meski SDA-nya melimpah. Dampak lain dari hal ini adalah umat Islam kehilangan kepercayaan dan harga diri. Kemudian yang ketiga, beberapa di antaranya kemudian menjadi pengikut budaya-budaya negara barat. Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh khasanah ilmu pengetahuan. Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan. Benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam sendiri ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan aspek eksternal. Di antaranya yang pertama adalah aspek internal. Aspek internal itu berasal dari semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam yang bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi yang besar untuk maju, namun secara kolektif Islam masih memiliki banyak kelemahan yang contohnya kelemahan tersebut itu dapat masih saling berseteru dalam hal perbedaan fikih furu'iyah atau yang tidak perlu sebenarnya diperdebatkan. Misalnya, penggunaan kunut dalam sholat subuh. Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Dengan seluruh potensi yang dimilikinya, potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Penghayatan makna Al-Quran yang dalam akan menginspirasi umat Islam untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat. Ayat Al-Quran yang menginspirasi umat Islam untuk gigih dalam berusaha misalnya tertuang dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7-8 yang berbunyi, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap." Yang kedua, ada aspek eksternal. Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim, karena akal yang dimiliki oleh mereka yang non-muslim pun ada hakikatnya dengan ciptaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tradisi batin dan terhadap non-muslim ini yang menjadikan Islam semakin jauh tertinggal dari kemajuan. Sejarah kemajuan pemerintah Abbasiyah yang memiliki prestasi puncak kemajuan peradaban Islam karena menggabungkan
tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dengan kajian ilmu pengetahuan Al-Quran yang ada berarti panduan, inspirasi, moralitas yang menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji. Sedangkan kemajuan Barat modern adalah sumber umat Islam untuk melaju dari keterpurukan. Jadi, langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah bisa bersaing dengan mereka. Mereka ini adalah umat-umat modern atau juga disebut dengan umat-umat non-muslim. Islam Nusantara. Islam Nusantara terdiri dari 5 ajaran pokok sebagai yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari 2 kata, yaitu Islam yang berarti penyerahan, kepatuhan, ketundukan, dan perdamaian. Agama Islam memiliki 5 ajaran pokok sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Sedangkan Nusantara ialah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan berasal dari abad ke-12 sampai 16 karena berbentuk kepulauan yang mayoritasnya berasal dari Indonesia. Maka kepulauan merupakan sinonim dari Indonesia sendiri. Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara. Islam Nusantara sendiri merupakan Islam yang dimiliki oleh Indonesia dengan coraknya yang beragam berdasarkan karakteristik masing-masing suku bangsa yang ada dengan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Menurut Akil Siroj, Ketua PBNU, atau Islam Nusantara merupakan Islam yang hanya dimiliki Indonesia, yakni corak Islam Nusantara yang heterogen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi potret kebudayaan Islam di Indonesia. Di potret kebudayaan Islam di Indonesia terdapat materi tentang kerajaan-kerajaan Islam, wujud peradaban Islam di Indonesia, dan seni Islam dalam peradaban Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13. Daerah ini sudah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Malik al-Soleh yang meninggal pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Malik al-Soleh masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah. Di wilayah Jawa terdapat kerajaan Islam Demak di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta. Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama. Pada masa Sultan Trenggono atau memerintah tahun 1524 sampai 1546 Masehi, Sultan Demak yang ketiga, Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa hingga ke Kalimantan Selatan. Setelah Demak runtuh dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di Kartasura, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, dan Kesultanan Banten dan Cirebon. Di Kalimantan berdiri Kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Selain itu berdiri pula kerajaan-kerajaan di Maluku dan Sulawesi, tepatnya di Gorontalo, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasehat raja adalah para ulama. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Ulama Muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asraru al-Arifin fi Bayan ila Sulu wa at-Tauhid, berasal dari Wangsur, tepatnya di Barus, Sumatera Utara. Ulama lain yang terkenal ialah Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri dari Aceh, dan Abdur Rauf Singkal. Yang ketiga, arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid. Seperti Masjid Agung di berbagai kota di Indonesia, merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara.
Misalnya seperti Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan Masjid Ampel di Surabaya. Terdapat ukiran-ukiran pada mimbar, hiasan lengkung pola kalamakara, mihrab, bentuk beberapa mastaka, dan memolo yang menunjukkan hubungan erat, perlambang meru, kekayaan gunungan, tempat dewa-dewa yang dikenal dalam cerita agama Hindu. Terdapat beberapa ukiran pada masjid kuno di Mantingan, Sendang Dhuwur, yang menunjukkan pola yang diambil dari tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan pola ukiran pada Candi Prambanan dan beberapa candi lainnya. Dari hasil pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Hal ini secara langsung juga menjadi bukti bahwa Islam itu bisa hidup dimanapun dan kapanpun. Seni Islam dalam peradaban Indonesia. Al-Quran menyatakan bahwa manusia pun diciptakan dengan keindahan. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 64, At-Tin ayat 4, dan Az-Zariyat ayat 21. Ajaran Islam telah bertransformasi pada budaya dan seni masyarakat Indonesia yang terwujud dalam seni qiraah, sholawatan, gambus, rebana, serta kaligrafi. Seni baca Al-Quran. Hamish dan Rasmussen pada tahun 2011 meneliti dan pemerhati musik Timur Tengah dari Amerika Serikat menyatakan bahwa seni baca Al-Quran di Indonesia adalah inspirasi ketuhanan. Seni qiraah sebagai manifestasi keimanan kepada Allah SWT dan seni sholawatan sebagai bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, musik gambus dan rebana. Musik Islam di Indonesia menemukan identitas dan kekhasannya seiring dengan penyebaran Islam di bawah para sufi, ulama, dan pedagang. Salah satunya adalah musik gambus dan rebana. Terdapat juga beberapa musik gambus dan rebana yang terkenal di Indonesia, yakni seperti grup musik Rofiqoh Darto Wahab dan Nasidah Ria, Kasidah Modern Bimbo, dan lain sebagainya. Grup musik modern Islami. Musik Islam di Indonesia tidak hanya hidup dalam habitatnya sendiri. Beberapa kelompok musik Indonesia terjun ke musik dakwah, seperti dalam grup band ungu, grup Adam. Selanjutnya, seni kaligrafi. Pengaruh Islam pada seni Indonesia dalam seni yaitu kaligrafi Al-Quran dan hadis yang sudah berkembang pada abad ke-12 Masehi beriringan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, perkembangan seni kaligrafi di Indonesia ini juga sangat mempengaruhi perkembangan arsitektur yang telah mendorong lahirnya kreasi-kreasi seni bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Islam. Setiap daerah di Indonesia cenderung memiliki gaya arsitektur yang berbeda. Terima kasih bila ada kesalahan serta khilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.